Present deh, present deh. Oke, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perancangan program aplikasi gudang. Yang pertama, Nama saya Patrick Mijawan, 67 2016 131. nama Nama? saya Terus Yeri, NIM 67 2016 136. Nama saya Adolf Pai, NIM 67 2016 156. Nama saya Wahyu Umar, NIM 67 2017 216. Ini kita masuk di latar belakang. Perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini membuat manusia bagaikan tak terpisah oleh jarak, ruang, dan waktu. Dengan perkembangan teknologi yang kian maju, manusia dapat membuat berbagai macam peralatan sebagai alat bantu dalam menjalankan berbagai aktivitas untuk mendukung produktivitas, seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi dalam bidang industri, jasa logistik, dan pertanian. Sangat membutuhkan gudang atau tempat penyimpanan. Untuk itu, kelompok kami membuat program aplikasi yang mempunyai berbagai macam fitur seperti penginputan data, pengelolaan data barang yang akan dimasukkan ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Hal ini kami buat untuk efisiensi dan memudahkan mendata barang yang dulunya masih secara manual, yang memakan waktu lama dan sering terjadi kesalahan-kesalahan kecil dalam mendata barang yang masuk, sehingga para pelaku industri, usahawan, dan pertanian yang menggunakan gudang untuk menyimpan barang dengan atau hasil pertanian bisa lebih mudah mengelola data barang yang ada dan keluar masuk dalam gudang. Juga memiliki atau juga pemilik atau bos lebih mudah memantau atau mengecek barang-barang yang disimpan dengan cara melihatnya lewat program yang dibuat. Penjelasannya antara lain loop merupakan kode program yang berulang-ulang. Loop berguna saat kita ingin melakukan sebuah perintah yang perlu dijalankan berulang-ulang, seperti melakukan perhitungan maupun melakukan visualisasi terhadap banyak variabel secara serentak. Hal ini tentu saja membantu kita karena kita tidak perlu menulis sejumlah sintaks yang berulang-ulang. Kita hanya perlu mengatur statement berdasarkan hasil yang kita harapkan. Kedua, for loop. Fungsi ini mengulangi sebuah statement atau sekelompok statement sebanyak nilai yang ditentukan di awal. Jadi operasi akan terus dilakukan sampai dengan jumlah yang telah ditetapkan di awal, atau dengan kata lain, tes kondisi. Jika jumlah pengulangan telah cukup, hanya akan dilakukan di akhir. Yang ketiga, while loop. While loop merupakan loop yang digunakan ketika kita telah menetapkan stop condition sebelumnya. Block statement atau kode yang sama akan terus dijalankan sampai stop condition ini tercapai. Stop condition akan dicek sebelum melakukan proses loop. Keempat, break. Break sebenarnya bukan bagian dari loop, namun sering digunakan dalam loop. Break dapat digunakan pada loop manakala dirasa perlu, yaitu saat kondisi yang disyaratkan pada break tercapai. Yang kelima, fungsi. Fungsi ini merupakan sekumpulan instruksi atau statement yang dapat melakukan tugas khusus. Sebagai contoh, fungsi perkalian untuk menyelesaikan operasi perkalian, fungsi pemangkatan hanya untuk operasi pemangkatan, dan lain-lain. Yang keenam, sorting. Sorting merupakan teknik untuk mengurutkan data yang acak hingga bisa tersusun rapi dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Ada berbagai macam teknik sorting. Ini diantaranya bubble sort, instruction sort, selection sort, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini kita akan mencoba 3 teknik
sorting dari yang saya sebut tadi. Mari kita kupas satu persatu mengenai teknik sorting ini. Pertama, bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan data dengan cara melakukan penukaran data tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai dipastikan dalam satu iterasi tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, maka data sudah terurut. Selection sort. Selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Metode ini sangat sederhana karena setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang terkecil, ascending atau terbesar, descending, yang akan ditukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Counting sort. Counting sort adalah suatu metode pengurutan di mana dalam proses pengurutannya itu dengan menentukan posisi elemen suatu nilai. Jadi pada prosesnya dibutuhkan suatu rentang nilai yang sudah diketahui dan pada prosesnya menentukan jumlah nilai yang nilai lebih kecil dari elemen lain agar dapat menemukan posisi nilai tersebut. Proses counting sort ini terbilang efisien dan efektif serta prosesnya tidak memakan waktu lama. Searching. Searching merupakan proses pencarian sebuah data yang diinginkan. Linear search pada function linear search terdapat parameter ini int data yang dicari yang nantinya digunakan untuk dipanggil ke function main. Karena linear search mencari data dengan memeriksa array satu persatu, maka dibutuhkan looping pada function linear search. Pada function main berfungsi memanggil function linear search, mendeklarasikan data dan melakukan seleksi apa data yang ingin dicari. Terus percabangan. Percabangan merupakan cara komputer untuk mengambil keputusan. Percabangan pasti ada pada setiap bahas pemrograman, tak terkecuali dalam bahasa C. Berbeda dengan pengambilan keputusan manusia, komputer tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan pilihan, seperti akan sarapan apa, bukan karena komputer tidak bisa makan. Memang tidak, namun karena komputer hanya tahu dua hal saja, yaitu benar dan salah, 0 dan 1, atau ya dan tidak. If-else statement. If juga disebut dengan control flow atau conditional control struktur karena di program dalamnya hanya akan dieksekusi jika kondisi terpenuhi. Pada percabangan if, kode yang tidak akan menjalankan instruksi jika kondisi salah atau tidak terpenuhi dalam bahasa C. Sinteks dari percabangan. If atau else. Bagaimana jika kita ingin komputer melakukan hal lain jika kondisi tidak terpenuhi? Jawabannya adalah dengan if atau else. Komputer akan menjalankan blok pertama jika kondisi benar dan jika kondisi salah. Komputer akan menjalankan blok kedua. Yang terakhir, switch statement. Percabangan ini merupakan bentuk lain dari percabangan if atau else. Percabangan ini memiliki struktur tentu saja block case bisa tidak terbatas tergantung kebutuhan. Percabangan ini hanya bisa digunakan jika variabel bernilai tertentu. Selanjutnya saya akan mendemokan program yang kami buat. Yang pertama kami menggunakan login. Dalam codingannya itu kami menggunakan void masuk, baru int authenticate, username dan password. Di sini username kita kelompok 4 dan password 123. Jadi contohnya kita masukkan username dan jika kita masukkan password, kan passwordnya tadi 123. Kalau kita menggunakan password yang salah, nanti akan kembali dari awal. Itu menggunakan fungsi while atau perulangan. Yang ini.
Jadi kita masukkan lagi username yang benar dan password yang benar, dan akan masuk ke dalam aplikasi dengan mempunyai 9 menu. Menggunakan void menu untuk menampilkan menunya dengan kodingan printf seperti ini. Lalu kita memilih salah satu menu mana yang akan kita masukkan. Contohnya yang pertama, kita masukkan angka 1. Kita akan menginput data barang untuk gudang. Jadi contohnya berapa barang yang akan dimasukkan ke dalam gudang. Contohnya 3. Nama barang beras. ID barang tuh. Jenis barang makanan. Tanggal masuk tanggal 20. Dan keluar tanggal 22. Baru yang kedua, data yang kedua, gula. Jadi barang 2, jenis barang kanan, tanggal masuk 20, tanggal keluar 22. Dan yang ketiga, permen. Jadi data yang kita masukkan tadi itu sudah masuk di sini. Untuk menampilkannya, kita masuk ke menu yang kedua, yaitu dengan memasukkan nomor 2. Ini barang-barang yang data-datanya telah diinput. Untuk kembali ke menu awal, tekan 9. Dan yang ketiga, menu untuk menambahkan yang tadi kan sudah ada 3 data barang. Ini untuk menambahkan barang baru yang lagi. Contohnya, jadi barang 4, jenis barang, tanggal masuk 21, tanggal keluar 22. Untuk melihatnya lagi, kita masuk lagi di 2, menu kedua. Data sudah masuk, yaitu rokok di sini. Kalau mau kembali lagi, tekan 9. Dan yang untuk mengedit data gudangnya, kita masukkan ke 5. Contohnya seperti ini. Silakan pilih yang ingin digunakan. Contohnya ID barang 1. Masukkan ID barang. Nah, kembali lagi ke menu awal. Baru yang ke-6. Untuk mencari barang. Contohnya, nama barang, rokok. Datanya langsung timbul. ID barang berapa, jenis barang apa, tanggal masuk dan tanggal keluar. Menu yang ke-7, melihat riwayat pencarian. Yang tadi kan di menu ke-6 itu apa yang kita cari timbul di sini. Di menu yang ke-7 yaitu rokok. Yang ke-8 untuk mengurutkan data barang. Yang pertama scanning. Hasilnya seperti ini. Yang kedua, descending. B. Contohnya seperti ini. Dan kembali lagi tekan 9.
dan kembali ke menu awal. Yang terakhir 9. Yang 9 kalau dari menu sini ini untuk menampilkan nama-nama kelompok kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu tentang kodingan-kodingan yang kami gunakan dalam program ini. Baik, saya akan menjelaskan di sini tentang void event. Di sini void event ini digunakan untuk menginput barang, seperti memasukkan barang, ID barang, jenis barang, tanggal masuk, tanggal keluar. Habis itu ada new node, next sama dengan 0. Struct data yang kita ambil dari atas itu, yang data-data yang kita masukkan tadi, bintang last sama dengan bintang head. If dalam kurung head sama dengan 0, tutup kurung. Habis itu ada void view. Void view di sini berguna untuk lihat data yang telah kita input tadi, data barang, nama barang, ID, jenis barang, tanggal masuk, tanggal keluar. Terus ada get di situ, get untuk berfungsi untuk menahan layar. Setelah itu ada void delete node. Void delete node ini berfungsi untuk menghapus barang. Misalkan kita memilih ID barang yang ingin kita hapus. Jika sesuai dengan barang yang kita pilih, barang itu akan otomatis terhapus. Jika barangnya tidak ada di data, barangnya tidak bisa terhapus karena tidak terbaca oleh data. Nah, sini ada void edit data. Jadi void edit data di sini kita memasukkan berapa banyak, kita pilih data yang mana yang kita edit. Misalkan cara pilihnya itu dengan ID barang. Kita pilih dengan ID barang. Masukkan ID barang. Terus kita edit barang yang entah itu dia nama barang, ID barang, jenis barang, tanggal masuk, tanggal keluar. Jika sudah, data berhasil diubah. Dan kembali ke menu awal. Terus ada void author. Jika kita menekan tombol 9, akan muncul nama-nama dari kelompok 4. Printf, buka kurung, tanda petik, garis miring T, nama sama NIM kelompok 4. Untuk kesimpulan, perancangan program aplikasi ini dilakukan dengan permasalahan yang ada serta sebagai alat bantu dalam menjalankan berbagai aktivitas untuk mendukung produktivitas seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi dalam bidang industri, jasa logistik, dan pertanian. Sangat membutuhkan gudang atau tempat penyimpanan untuk efisiensi dan memudahkan mendata barang yang dulunya masih secara manual, yang memakan waktu lama dan sering terjadi kesalahan-kesalahan kecil dalam mendata barang yang masuk, sehingga para pelaku
industri, usahawan, dan pertanian yang menggunakan gudang untuk menyimpan barang dagang atau hasil pertanian bisa lebih mudah mengelola data barang yang ada dan keluar masuk dalam gudang, serta pemilik atau bos lebih mudah memantau, mengecek barang-barang yang disimpan. Dapat disimpulkan bahwa program yang kami buat sebagai alat bantu manusia memiliki kelebihan diantaranya kecepatan, keakuratan, serta keefisienan dalam mengelola data dibandingkan dengan sistem manual. Program Kasir merupakan salah satu contoh program yang dibutuhkan dalam berbagai bidang usaha, industri, pertanian, bisnis, untuk membantu ketepatan dan keefisienan dalam mengelola data dengan komputer sehingga stok barang dan data lainnya teratur secara sistematis. Sekian dan terima kasih.